tinggal dijemput aja itu yang orang-orang yang melarang ibadah itu kan, termasuk Bupati Maja itu harusnya langsung ditangkap itu Bupati Maja itu, saudara ya. Nah, saudara yang di layar Anda ini adalah ya Mao Zedong sama Al-Qaeda, saudara ya. Al-Qaeda itu dilatihnya di negara Cina, saudara ya. Al-Qaeda itu latihannya di Cina dulu, training militernya itu di Cina. Nah, makanya orang-orang Cina komunis itu tidak takut dengan Islam karena mereka tahu bagaimana cara mengendalikan Islam, ya. Pak Paul. Ya, para Jauti. Kalau kita lihat foto yang di depan Pak Paul ini, nomor 2 yang berdiri dari sebelah kiri itu siapa, Pak Paul? Nah, itu kan. Bisa ditebak nggak? Itu kan si Osama kan? Iya, Osama bin Laden. Jadi Osama bin Laden itu kan? Ini kan sama Mao Zedong ini kan? Bukan, dengan beberapa inilah orang-orang di sana yang melatih mereka dulu, Pak, di tahun 1960 atau 1970-an. Ini kan Osama bin Laden kan? Iya. Ini seperti Mao ini. Enggak mau, enggak semudah itu, Pak Paul, enggak semudah itu. Tahun 70 loh ini loh. Tahun 70 dia udah kelihatan tua. Tapi orang-orang partai, Pak, kelihatan. Bukannya orang partainya ya? Iya. Orang partainya, tapi ini Osama ini. Itu Osama jelas, Pak. Itu Osama bin Laden. Itu yang sebelahnya Osama itu Mao Zedong itu, benar itu. Karena memang sampai sekarang belum ada keadilan. Apalagi ini kejadian nih. Ya ini kalau sampai siang di Lampung ini nggak masuk penjara, terus tidak ada yang masuk penjara gara-gara kasus penghentian ibadah, pelarangan Natal, pelarangan rumah ibadah segala macam, saya benar-benar barbekyunan nanti. Benar-benar barbekyunan saya. Ini lisoy, mana lisoy. Adalah ini yang mengenai Lampung ya, Pak. Lampung, kita sudah berhasil komunikasi dengan Bapak Pendeta, ya, yaitu Pendeta Naik Siregar, ya. Kita sudah telepon bahwa memang betul kejadiannya ketua RT yang bernama Wawan itu melakukan persekusi dan intimidasi, langsung datang ke gereja, menghentikan ibadah gereja, langsung datang ke mimbar, ya. Nah, menurut keterangan beliau bahwa 3 hari atau 4 hari yang lalu, berarti hari Selasa, ya, Selasa atau Rabu, Wawan sudah ditangkap, ditahan di Polda. Nah, tapi kita tetap Pak Santiamer, saya dan tim yang lain, ya, teman-teman yang lain akan tetap berangkat ke Lampung. Kita akan menanyakan langsung ke pendetanya, dan pendetanya ya cukup kooperatif, ya, kooperatif untuk kita mintai nanti keterangan. Dan langkah selanjutnya seperti apa itu sesuai dengan keputusan pengurus dan pembina. Itu aja, Pak Paul. Luar biasa. Kita mau pantau juga yang Cilengsi, ya, yang GPDI Cilengsi juga kita mau pantau, ya saudara, ya. Karena itu bukan delik aduan, tapi delik hukum. Cuman masalahnya polisinya budek dan buta, picek, nggak mau memproses. Padahal itu kan tinggal dijemput aja itu yang orang-orang yang melarang ibadah itu kan, termasuk Bupati Maja itu harusnya langsung ditangkap itu Bupati Maja itu, saudara, ya. Nah, saudara yang di layar Anda ini adalah ya Mao Zedong sama Al-Qaeda, saudara, ya. Al-Qaeda itu dilatihnya di negara Cina, saudara, ya. Al-Qaeda itu latihannya di Cina dulu, training militernya itu di Cina. Makanya orang-orang Cina komunis itu tidak takut dengan Islam karena mereka tahu bagaimana cara mengendalikan Islam, ya. Pak Paul. Ya, para Jauti. Kalau kita lihat foto yang di depan Pak Paul ini, nomor 2 yang berdiri dari sebelah kiri itu siapa, Pak Paul? Nah, itu kan. Bisa ditebak nggak? Itu kan si Osama kan? Iya, Osama bin Laden. Jadi Osama bin Laden itu kan? Ini kan sama Mao Zedong ini kan? Bukan, dengan beberapa inilah orang-orang di sana yang melatih mereka dulu, Pak, di tahun 1960 atau 1970-an. Ini kan Osama bin Laden kan? Iya. Ini seperti Mao ini. Enggak mau, enggak semudah itu, Pak Paul, enggak semudah itu. Tahun 70 loh ini loh.
Nah, tahun 70 Bukan Pak, dia bukan udah Mao, kelihatan tapi tua. orang-orang partai Pak Bukan kelihatan. orang partainya ya, Ya, orang partainya. Tapi ini Osama ini. itu Osama jelas Pak, itu Osama bin Laden. Nah itu ya. Makanya ya di Afghanistan Rusia gagal, USA masuk gagal, sekarang Cina masuk, rupanya Cina yang paling berhasil. Iya. Serem ya saudara ya, serem. Dan memang hanya Cina yang berhasil menaklukkan Islam, karena dengan komunisme itu Islam itu bisa ditaklukkan. Itulah sebabnya Soekarno itu dulu menggunakan Asakom supaya Islam itu bisa ditaklukkan. Tapi kan kemudian PKI-nya dihajar sama orang NU kan. Akhirnya Islamnya sekarang ya begitulah. Jadi istilahnya nggak seperti itu tadi ya. Ya seperti orang kalau sudah nggak ada yang ini kan langsung urak-urakan begitu kan, karena nggak ada yang ditakuti lagi. Karena yang ditakuti Islam itu ya komunis itu kan, yang bisa bunuh mereka. Kalau mereka orang Kristen kan baik-baik, lembut-lembut. Kalau ditamparnya satu lagi tampar keprok sekalian, ya kan? Kan begitu kan? Aduh, ada aja. Iya, jadi kan gini Pak Paul, memang kita tahu katanya Al-Qaeda itu katanya dilatih oleh Amerika, tapi sebenarnya bukan Pak. Di awal-awal tahun 1970-an, itu ternyata peranan Cina komunis pada waktu itu ketika Mao masih hidup, itu cukup besar juga di ini, membentuk orang-orang seperti kelompok-kelompok Al-Qaeda ini gitu, kombatan-kombatan dari Timur Tengah ini, terlepas apa itu organisasi atau kelompoknya gitu Pak. Itu banyak yang berlatih di Tiongkok. Jadi memang udah ada relasi dari sejak dulu gitu. Kemudian Soviet masuk ke Afghanistan, ya gagal ya. Amerika masuk kemarin juga, ya kalau dipikir-pikir dia belum gagal, tapi dia pikir keuntungan secara ekonominya nggak ada, akhirnya dia keluar sendiri gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat apakah Tiongkok nanti bisa mengendalikan Afghanistan, nah waktu yang akan menjawab Pak Paul. Tapi yang jelas bahwa ada relasi itu benar. Ini ada foto yang lama ya, foto dari tahun 1960-an ini. Nah, yang lain ini Pak, kelihatannya ya orang-orang, ya mungkin bisa jadi orang-orang anak teman-temannya Bin Laden. Itu yang sebelahnya Osama itu mau cetung itu benar itu? Apa bukan jadi ya? kalau kita lihat kan, ya sama-sama ideologi yang sama-sama menggunakan kekuatan massa. Oh bukan. Praksisnya hampir mirip Pak sebetulnya. Cuman kan penggerak ideologinya kan agak berbeda. Kalau di sana kan penggeraknya kan teologis ya. Yang satunya lagi penggeraknya adalah akal atau pikiran yang rasional, kan itu masalahnya Pak. Jadi tapi kalau dalam hal yang lainnya cara menggerakkan massanya hampir sama. Cara menggalang pengikut itu hampir-hampir mirip gitu. Kira-kira seperti itu Pak Paul. Silahkan dilanjutkan. Ini ada update Rudi Simamora kena 1 tahun ya. Itu Pak Liso yang lebih tahu Pak kalau soal itu. Mungkin Kak Lisoy dibahas gitu yang di Simamora Kak Lisoy. Ya, singkatnya aja ya Pak kali ya. Iya, singkatnya aja supaya kan kita update, karena kita kan harus monitor juga kan. Ya betul, 1 tahun ya, betul, 1 tahun. Dan waktu kita kan beberapa kali kunjungan ya, orang-orang kita maksudnya ke sana ya Pak ya, ke penjara, dan sudah menurut keterangan dari anak Batak bahwa 2 bulan ini dia tidak ada didampingi pengacara Pak, jadi sendiri gitu. Dan satu hal, dia memang mengakui kepada hakim dan jaksa, berarti ya hakim dan jaksa, bahwa dia mengaku salah, meminta maaf karena begini,
Dia meminta maaf karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia mengaku salah, tidak bisa mengendalikan emosinya, menanggapi hinaan dari Julius. Jadi itu dia sampaikan kepada hakim dan jaksa bahwa dia memang betul, dia mengakui kesalahannya bahwa dia telah melakukan penghinaan itu setelah Julius melakukan penghinaan sebelumnya. Jadi ditanya kenapa menyebutkan begitu gitu lah, akan ada kata-katanya kuliti Tuhan gitu kalau nggak salah gitu ya. Nah lalu dia menjelaskan, saya memohon maaf karena begini kata gitu ya, kan saya tidak bisa kendalikan emosi saya melihat bagaimana Julius menghina Tuhan saya dengan membuat olok-olok dan gambar-gambar seperti itu yang dia sebutkan. Yesus tidak bisa berfungsi yang gitu. Dia sebutkan ke hakim, ya itu bagian itu dia mengakui salah gitu. Itu bagian yang mungkin ya Pak ya, yang mungkin meringankan barangkali ya. Nah, cuman yang menjadi persoalan ya, ini kan ibaratnya ya itu kan akibat ya. Si penghina awal kan berarti Julius ya Pak ya, kalau kita runut ya. Penghina awal kan Julius. Kalau dianalogikan misalnya begini, ini kan anggaplah tidak ada kaitan dengan agama. Ini kan kita mau menyorotin mengenai hukum di Indonesia ini nih, ya Pak ya. Nah, analogikanlah contoh misalnya ada orang datang ke rumah kita, misalnya perampok, pembunuh datang, lalu kita dengan membelah diri, ambil pisau lalu tebas gitu ya. Luka lah misalnya dia luka berat, lalu dia mengadukan kita, ya. Jadi kita yang akhirnya kena ini sanksi hukum. Nah si perampok, pembunuh yang datang ke rumah kita bebas-bebas saja. Nah kalau menurut saya ini kan ini miris juga gitu ya. Ketika si Rudi Simamorang mengatakan bahwa betul saya melakukan kesalahan begitu, saya terpancing emosi karena dia menghina Tuhan saya. Dia katakan begini diperolok-olok, digambar dengan titik-titik Tuhan saya tidak berfungsi, digambar dengan begitu hinanya. Gitu kan hakim ya menerima hanya ngomong ya mungkin ya nggak tahu lah ya prosesnya seperti apa, tapi yang pasti katanya bahwa Pak hakimnya itu mengatakan ya sekalipun temanmu itu menghinamu, menghina agamamu, menghina Tuhanmu, itu bukan berarti kamu terlepas dari kesalahan. Ya betul, dia mengakuin Pak. Saya salah, betul saya salah Pak gitu. Cuman maksud saya yang mau saya sorotin bagaimana Juliusnya ini bebas merdeka saat ini kan kita nggak tahu nggak. Yang pasti kan tidak diproses hukum ya Pak ya kalau sejauh ini yang kita tahu ya tidak diproses hukum. Jadi persoalannya seperti apa kita nggak tahu. Kalau adilnya kalau menurut pandangan saya, pendapat saya ya yang memulai penghinaan kan Julius, harusnya hakim itu juga ya menjerat hukum si penista pertama, si penghina pertama. Tapi kalau hukum Indonesia nggak kayak gitu. Ya? Nggak, hukum Indonesia nggak seperti itu. Ya makanya saya nggak tahu kalau di Eropa mungkin begitu ya Pak ya, dirunut ya. Ya yang melakukan pertama siapa? Ya. Dirunut. Nah ini Indonesia kita nggak tahu lah seperti apa nanti ke depan. Kita lihat saja seperti apa kalau sempat. Kalau di Eropa akhirnya pemerintahnya bisa salah tuh. Bisa akhirnya orangnya dibebasin semua, pemerintahnya yang disalahkan. Oh gitu bisa. Ya. Itu yang kejadian bisa, pemerintah malah disalahin bisa. Karena pemerintahnya tidak memberikan pelindungan yang benar atau pengarahan yang benar. Jadi pemerintahnya salah, bukan rakyatnya. Ya itu dia kan, inilah kan aneh juga Pak kalau ternyata Julius ini bebas merdeka, sementara yang mengakibatkan anak Batak masuk kan akibat penghinaan dia di awalnya. Kok ini nggak diproses? Ini kan aneh-aneh nih hukum ini. Jadi kita bingung juga ini bagaimana ke depannya nanti si Julius ini. Kalau sempat nggak diproses, menurut saya ini cacat hukum Indonesia, ini memalukan gitu loh Pak. Kalau ada kemaluan, kalau di Amerika itu yang salah kejaksaan. Kalau secara hukum, jadi kejaksaan yang bisa dituntut. Jadi gitu ya Pak.
Iya, dalam arti kata pemerintah yang Pak Pol tadi bilang pemerintah kan diwakilin kejaksaan. Nggak pembuat hukumnya. Oh enggak, kalau di sini kejaksaan. Jadi kejaksaan fail to prosecute. Jadi mereka fail to prosecute, apa itu bahasa Indonesianya? Ya itu. Kecuali Juliusnya juga di ini ya, dipenjarakan gitu ya Pak ya. Ya, Sama-sama berdua-duanya kan berartinya kan melakukan kesalahan dong. Ya si anak Batak sudah mengakui ya ini dan sudah diproses hukum, ya kan? Nah, sekarang Juliusnya penyebab dia menghina itu kan Julius gitu kan? Karena penghinaan Julius yang pertama gitu loh. Itu enggak begitu. Bukan. Contoh soal ini seperti urusan Sambo. Ya kan? Kenapa Putri bisa dapat 20 tahun? Soalnya dia yang merencanakan. Pelakunya dapat hukuman sedikit, tapi yang perencana itu yang paling berat. Itu yang betul. Jadi misalnya kasusnya anak Batak ini dengan Julius ini bisa dikaitkan, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang kayak kasus yang begal yang dibunuh itu loh, begal yang dibunuh, yang pembunuhnya ini malah dihukum berat. Begalnya ini malah, yang temennya ini malah lolos. Nah itu dia kan. Karena memang sistem hukum Indonesia itu gini, dipisah-pisah, bukan cari siapa sebabnya. Itu nanti disidang lagi sendiri. Nah, kamu ini salahnya ini ya, ini kamu yang dihukum sekarang. Ya, kalau salah kamu yang nanti kadang-kadang bisa lolos. Iya. Itu nama masalahnya hukum di Indonesia kan begitu. Seram Jadi juga itu, ya Pak. Ya, jadi bisa namanya split perkara, split BAP. Di Jadi split artinya BAP-nya. Julius bisa aja bebas merdeka gitu ya, padahal bisa. Kalau hukum Indonesia bisa. Namanya split BAP. Misalnya contoh ya, saya pernah menangani kasus ya. Ini orang kena kasusnya 378. Lalu masuk. Yang satu kan dia kan kena 378 karena dia ketipu orang lagi. Harusnya kan dua-duanya masuk. Karena uangnya kemana? Uangnya di dia. Nah, caranya bagaimana supaya yang uangnya di dia, yang di terakhir itu jangan kena. Dia bilang sama polisinya dia bayar, split BAP. Bisa di-split. Lalu si kasusnya orang ketiga ini dia menang. Maka yang cilaka yang orang pertama ini, orang kedua ini yang cilaka. Split BAP namanya. Oh, ngeri, Indonesia itu bisa digituin, hukumnya bisa ditekuk seperti itu. Mudah sekali, pokoknya split BAP. Sehingga misalnya kasusnya siapa lagi itu? Ganjar kan kena kasus EKTP itu ya? Sempat ya, kena kasus EKTP kalau nggak salah Ganjar dulu ya. Iya. Terus kan duitnya kembalikan cepetan kan? Sama dia kan? Langsung split BAP, udah lolos Ganjar. Nggak masuk, harusnya tetap masuk. Mau kembali ke duitnya, mau nggak tetap masuk. Siapa lagi itu? Banyak lagi yang lain di Indonesia tuh sering begitu, bisa lolos. Sebentar ya, satu lagi siapa yang kasus itu jelas-jelas itu harusnya masuk. Itu pokoknya di split BAP langsung. Bisa. BAP split itu kasus yang lain, maka dia kena denda saja, udah kembalikan, ya sudah selesai. Bisa begitu. Caranya memang begitu. Nah, itu yang masalahnya hukum di Indonesia lemahnya di sana. Karena penegakan hukumnya itu masih bisa diintervensi. Ya kan? Dan istilahnya itu peraturan hukum pidananya juga sangat lemah. Peraturan hukum pidananya sangat lemah. Jadi ada hukum pidana, nah ini ada peraturannya, peraturan penerapan hukum pidananya, peraturan peradilan, wah ini juga sangat lemah sekali. Nah itu yang menjadi kendala. Jadi mau hukumnya kuat pun, tapi peraturan ini sudah lemah di Indonesia itu. Bisa merugikan dan menguntungkan, tergantung bayar. Celahnya itu terlalu banyak. Jadi yang kasusnya si anak Batak ini, yang penting dia sudah kena 1 tahun dan sudah cukup fair gitu loh, buat saya itu sudah cukup fair. Memang dia kan mengakui bersalah kan. Jadi harus sudah berterima kasih saja, udah cepat tutup buku saja si anak Batak ini, tutup buku saja, jangan diperpanjang lagi. Nggak usah ini, yang penting dia sudah bisa 1 tahun saja, ya kan. Tetapi memang yang justru pertanyaannya, si Yahya Walon ini kenapa cuma 5 bulan? Kenapa si anak Batak bisa 1 tahun? Iya, betul. Kalau saya mah bukan bikin Yulisa, kenapa Yahya Walon cuma 5 bulan sudah sampai nantang-nantang polisi begitu,
Iya. Sudah sampai begitu rupa jahatnya, bisa kena cuma 5 bulan, Rudi Simamora setahun. Nah itu loh. Itu 1001 pertanyaan Pak Paul. Kenapa sih jelek muka kayak anjing itu Abdul Somad itu masih berkeliaran tuh? Kenapa sih Abdul Somad masih berkeliaran? Makanya. Ada bohir, ada backingannya. Iya, makanya artinya ketika saya misu-misui orang Islam segala macam, saya punya alasan. Iya. Bahkan ketika saya barbeque natap Arab itu, saya punya alasan. Gitu kan? Karena memang sampai sekarang belum ada keadilan. Apalagi ini kejadian nih. Ya ini kalau sampai siang di Lampung ini nggak masuk penjara, terus tidak ada yang masuk penjara gara-gara kasus penghentian ibadah, pelarangan Natal, pelarangan rumah ibadah segala macam, saya benar-benar barbekyunan nanti. Benar-benar barbekyunan saya. Kan? Ya, saya akan barbecue kitab horor beneran. Berarti memang nggak ada keadilan di Indonesia. Memang nggak ada, percuma. Karena kalau didiamkan akan terulang lagi. Katanya suruh mengasihi Pak. Itu kita mengasihi justru. Kita tuh mengasihi. Ya. Kalau kita nggak mengasihi, akan saya suruh Anda angkat senjata, kita bertumpahan darah. Ya kan? Yang kita lakukan adalah bukan pertumpahan darah loh, yang kita minta loh. Tapi yang kita minta adalah keadilan secara hukum. Dan Alkitab mengizinkan kita minta keadilan secara hukum. Boleh kan, Lukas 18 tadi kan? Gitu ya. Itu yang saya yakini seperti itu. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.